Di atas tuh ada apa ya sebenarnya? Saya penasaran juga selain situs Gunung Padang. Oke. Selamat pagi, Pak. Berapa, Pak? 5.000. Ya. Masih jauh, Pak? 10 menit. Berapa? Ya? Tiketnya satu orang? Sekitar Rp5.000. Untuk saya dokumentasi boleh? Atau naikin drone boleh? Kalau drone nggak boleh. Kalau drone nggak boleh? Ya, harus ada ini. Dibuka umum. Jadi kadar besinya Udah tinggi. berkurang ya? Satu berkurang, jadi kadar besinya tinggi. Jadi menurut ilmuwan Alhamdulillah tidak ada. Udah tidak ada. Oh, harusnya berbunyi kayak gamelan gitu. Halo guys, balik lagi bersama saya di channel YouTube Lucky Subianto. Kali ini saya sedang berada di Cianjur. Oke, dan saya semalam menginap di TW Hotel di kota Cianjur ya teman-teman. Dan sekarang saya akan ajak kalian untuk mengunjungi situs piramida yang ada di Gunung Padang Cianjur. Oke, di sini di titik maps lokasi saya menuju ke situs Gunung Padang sekitar 26 kilo dalam waktu tempuh 52 menit. Oke, kita akan start. Dan saya akan tanya kalian kapan kalian terakhir mengunjungi wisata Gunung Padang. Dan apakah kalian udah pernah ke sana atau belum? Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Oke, ini kita start hari Minggu tanggal 24 Mei jam 8:23 menit. Kita menuju ke wisata Gunung Padang. Let's go, kita gas. Oke, dan ini langit kota Cianjur pagi ini sangat cerah. Kita berada di simpangan Tugu Pandanwangi ya teman-teman. Dari sini kita lurus aja ke arah Sukabumi. Kalau ke kiri itu ke arah Cianjur Selatan. Oke, ini kita lurus aja ke arah Sukabumi. Oke, dan di video kali ini menuju ke situs Gunung Padang di Cianjur. Saya juga baru pertama kali ya, setelah viral ditemukannya pada tahun-tahun lalu. Saya juga belum pernah mengunjungi wisata Gunung Padang ini. Yang pertama dulu itu akses jalannya jelek, dan yang kedua saya memang kurang tertarik menuju ke situs Gunung Padang. Dan tapi akhirnya saat ini saya akan ajak kalian untuk mengunjungi situs wisata Gunung Padang atau piramid kuno yang ada di Cianjur. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Dan jangan lupa kapan kalian terakhir ke situs Gunung Padang. Coba komen. Oke, ini ada perempatan. Kalau kalian ke kiri itu ke arah Cilaku dan Cibeber. Kalau ke kanan itu ke arah kampung wisata Padi Pandanwangi. Kita masih ambil lurus sampai ketemu pertigaan lagi di depan. Oke, kalau kalian mau dari Bandung, nih ada MGI kendaraan menuju ke arah Sukabumi ya. Tapi kalau dari persimpangan pertigaan di depan itu lumayan jauh masuk ke dalam ke situs wisata Gunung Padang ya. Mungkin lebih baik kalau kalian mau explore ke wisata situs Gunung Padang ini, kalian mungkin bisa sewa motor dari Cianjur atau juga dari Sukabumi ya teman-teman. Oke, ini ada pohon besar patokannya. Nah, ini ke arah
Gunung Padang, ada tulisannya 20 km lagi menuju situs megalitik Gunung Padang. Ditandai dengan Tugu Gunung Padang, dan di sini juga ada persimpangan ya. Kita belok ke kiri. Kalau kalian ke kanan itu terus ke arah kota Sukabumi. Oke, dari simpangan ini sekitar kurang lebih 20 sampai 30 km ya. Jarak dari jalan raya menuju ke situs megalitikus Gunung Padang. Wow, lewat jalan ini bagus banget pemandangannya di pagi hari ini. Ada bukit-bukit juga di sana dan dikelilingi area persawahan dan juga bukit. Keren sih. Yuk kita lanjut. Sebelum kita sampai ke situs Gunung Padang, gimana sih kondisinya saat ini dan berapa sih tarif tiketnya untuk mengunjungi wisata ini, dan apakah masih ramai ataukah jarang pengunjungnya. Jadi kita akan cari tahu, dan gimana sejarahnya ditemukannya situs megalitikus Gunung Padang ini. Jadi tonton terus videonya sampai habis, dan coba komen kapan kalian mengunjungi situs Gunung Padang. Let's go. Oke, di jalan saya menemukan angkot nih. Apakah Mang ini trayek megalitikus ya? Trayek megalitikus juga angkotnya? Oh, nggak ada ya? Oke. Oh, ternyata nggak ada guys. Dia cuman sampai nanti titiknya di depan. Ternyata angkot ini nggak nyampe angkot situs Gunung Padang. Oke, kita cari tahu di mana sih titik dia terakhir di pemberhentiannya. Oke, ini ada Tugu Selamat Datang di Kecamatan Cibeber. Oke teman-teman, jadi di sini ada persimpangan. Kalau kalian ke situs Cagar Budaya Gunung Padang itu kita lurus. Ke kiri itu adalah Cibeber, Campaka, Sukanegara. Oh, jadi ini jalur alternatif juga ya. Kalau kalian dari Cianjur Selatan atau lewat Pasir Hayam, Cibeber, Campaka, dan Sukanegara itu ke arah Cianjur Selatan ya teman-teman. Jadi ada dua jalur opsi kalau kalian mau ke situs Gunung Padang ini. Kebetulan saya dari arah Sukabumi tadi, karena diarahkan map dari situ karena dekat dari Cianjur. Oke, kita akan menuju bukit sana ya, arah situs Gunung Padang. Oke, jadi teman-teman, di video kali ini rentetan tour saya dari Tasik, Garut, kemudian Cianjur. Di Garut ada Gunung Papandayan, di Tasik saya review Gunung Galunggung, dan di Cianjur saya menuju ke Gunung Padang atau situs megalitik. Jadi the next video kita nggak tahu saya mau kemana, dan mungkin saya akan road trip ke Jawa Tengah. Jadi tonton terus channel saya, dan jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel YouTube saya. Oke, ini kita ketemu kantor desa Cibokor. Dari Cibokor kita belok ke kanan melewati PLN Lempegan. Oke guys, jadi di bawah itu ada rel kereta ternyata. Oh, di samping rel kereta Sukabumi. Oke, di depan adalah stasiun Lampegan teman-teman. Oh, jadi apakah bisa
naik kereta api ya. Oke, ini ada JPL 75 Lampegan Daop 2 Bandung. Oke. Nah, ini ada keterangan lagi. Di sini ada stasiun KA Lampegan. Dan ke kiri arah ke situs cagar budaya Gunung Padang. Jadi dari stasiun Lampegan menuju ke situs Gunung Padang kurang lebih 6 km. Dan saya akan cari tahu apakah ada kendaraan umum baik ojek ataupun angkot yang bisa dicharter ya menuju ke situs Gunung Padang dari stasiun Lampegan. Nanti saya akan cari tahu. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Nanjak terus, ini kita sudah ada di atas bukit ya yang tadi saya tunjuk. Oke guys, jadi kita sudah menemukan perkebunan teh ini di sekitaran jalan menuju ke Gunung Padang ini ya teman-teman. Oh, ini jalannya juga udah bagus ternyata. Udaranya sudah makin sejuk dan lihat di kanan kiri saya hijau semua dan ada perkebunan teh. Nggak tahu masih aktif atau enggak perkebunan tehnya. Tapi di sini tadi saya lihat banyak yang olahraga pagi. Di atas tuh ada apa ya sebenarnya? Saya penasaran juga selain situs Gunung Padang. Oke teman-teman, di sini ada persimpangan. Kalau lurus itu ke arah Curug Kondang, Desa Campaka, dan kita ambil ke kanan nih. Oh, Curug Cikondang tuh di sini. Dan let's see, kita sudah nyampe di selamat datang di Megalitik Gunung Padang. Oke. Selamat pagi, Pak. Berapa, Pak? 5.000. Ya. Masih jauh, Pak? 10 menit. Kalau ini perkebunan teh apa, Pak? Sosro. Nama perkebunan tehnya? Sosro itu. Oh. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Oke, jadi gerbang pertama kita bayar Rp5.000 untuk tiket masuk. Dan ternyata di sini adalah perkebunan teh Sosro. Ini ada rest area sebetulnya buat jajan. Wah, ada cimol, ada cilok. Oke, dari sini kata si Mamang 10 menit menuju ke situs Megalitik Gunung Padang. Oke, ini Megalitikum Gunung Padang. Ini masuk ke mana? Sini. Oh. Coba tanya dulu deh. Pak, mau tanya, Pak. Kalau situs Gunung Padang mana, Pak? Ke bawah lagi. Kalau ini apa? Nggak tahu itu, saya mau ke bawah lagi. Oh, kalau ini gedung apa ya? Oke, Pak, makasih ya, Pak. Kalau ini namanya Megalitikum Gunung Padang, tapi lokasi Gunung Padangnya ke bawah. Yang mana ya? Kita coba ke bawah dulu ya, teman-teman ya. Ini kita nggak tahu tuh itu apa, atau museumnya, atau apakah, atau bangunan baru sebagai replika. Saya nggak tahu. Coba komen kalau kalian tahu ya. Dan ini kita coba ke bawah ke arah. Ih, turunannya tajam banget ih. Kita cari tahu dulu ya teman-teman ya. Oh, dan ini ada selamat datang di situs Megalitik Gunung Padang, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oke, ternyata benar di bawah situs megalitiknya.
Tadi tuh kayak replika, ternyata saya cari info replika Gunung Padangnya. Jadi dibuatkan di situ. Dan ini kita masih turun ke bawah di kampung daerah Kabupaten Cianjur ya. Ini ada jembatan. Iya, kita nanjak lagi ya teman-teman ya. Ini nggak tahu nih sampai berapa lama. Oke, dan ini ada gerbang lagi. Situs megalitik cagar budaya. Oke, dan ini kita udah nyampe ya teman-teman di situs Gunung Padang. Ditandai dengan batu-batu ini ya teman-teman, pondasi. Masih naik lagi. Apa ini belok? Oke, dan ini kita sudah nyampe di area parkir situs Gunung Padang. Kita bisa parkir di sini ya teman-teman. Oke, kita parkir dulu. Oke, selamat datang di situs Gunung Padang. Dan saya lagi di area parkir kendaraan. Sini juga ada warung-warung buat kalian istirahat. Pak, kalau parkir mobil berapa, Pak? Kalau di sini parkir mobil di area Rp15.000, Pak. Kalau motor? Kalau motor Rp5.000. Rp5.000 ya. Kalau warung sampai malam? Kalau warung 24 jam, Pak, non-stop. Oh, ada ya? Karena kan banyak juga yang tirakat di atas. Tirakat. Jarah. Malam ya? Ya, malamnya. Pak, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi ternyata warungnya 24 jam. Karena banyak yang tirakat dan ziarah kalau malam. Oke teman-teman, jadi kita mau masuk ke dalam dan juga naik ke atas. Ini kita bayar tiket dulu untuk kunjungan tanggal 24 ya. Seorang. Berapa Satu orang ya? tiketnya satu orang? Sekitar Rp5.000. Untuk saya dokumentasi boleh? Atau naikin drone boleh? Kalau drone nggak boleh. Kalau drone nggak boleh? Ya harus ada ini surat dari ini Lanut. Oh, Ya. Kalau di situs, kalau di tempat-tempat lain nggak usah. Kalau di situs mesti ada itu. ada sertifikasi. Ya. Oh, oke. Sip. Oke, Pak. Makasih infonya, Pak. Sama-sama. Ya. Oke, di sini ada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, situs Gunung Padang. Situs ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya di tahun 2010 dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Merupakan situs prasejarah peninggalan budaya megalitikum di Jawa Barat, tepatnya di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, dengan luas area sekitar 3 hektar, menjadi sebagai komplek punden berudak terbesar di Asia Tenggara. Wih, sejarahnya tuh ya. Oke, kita masuk menuju ke atas dengan ini tangga utama ya, 175 meter, tapi lagi ditutup, dan kita akan lewat tangga yang 305 meter. Nanjak cuy. Oke, ini
ada pemerintahan Kabupaten Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cianjur atau Kabupaten Cianjur ya. Nanjak cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Numpang. Saya mau berkunjung. Oke, jalannya sedikit menanjak tangga dan sedikit licin, agak berlumut. Kita nanjak lumayan. Dikit lagi guys, 25 meter. Semangat. Tangga terakhir nih sebelum nyampe ke Punten Barundak, situs Gunung Padang. Oke, ini kita di Barundak pertama ya. Barundak pertama ini Bang, kalau belum tahu ini ada nama ini zaman kepercayaan namanya Gunung Masigit. Gunung apa Pak? Gunung Masigit ini pertama. Ini ya. Ini aulanya. Ini aula. Ini yang aula itu kononnya tempat penyambutan zaman dulu. Dinamakan ada batu gamelan atau batu musik. Yang tadi masuk dari aslinya itu masuk ke sini, baru disambut zaman dulu kalahnya. Kalau sekarang kan orang spiritual agak jarang. Awalnya naik terus ke situ aslinya tuh. Ke sana. Terus ya kalau di atas kan 4 teras lagi. Itu ada tujuan tertentunya, ada namanya. Itu sejarahnya di teras 2 itu dinamakan ada batu kursi. Batu kursi ya. Ya, ntar bisa duduk di situ batu kursi atau disebut batu lumbung. Terus masuk ke teras 3 dinamakan ada bentuk kujang sama telapak maung. Telapak maung ya. Ya bisa jadi dipercayai Prabu Siliwangi. Prabu. Ya, yang keempat sebutannya batu Kanuragan. Yang terakhir Singgasana Raja ada sebut patilasannya Ambu Rama. Nah, kalau belum tahu catatnya 1914 itu Belanda yang tercatat, artinya bukan menemukan. Namanya NJ Krum itu. Oh gitu ya. Kalau dilaporkan Cagar Budaya 1979. 1979. Namanya Pak Andi, Pak Sama, Pak Abidin. Itu juga bukan menemukan, dilaporkan ke Laporkan ya. Ya. Tapi awalnya yang menemukan itu udah jadi gini apa digali lagi? Maksudnya kan tadi ya, jadi cerita di sini mah cerita turun temurun ini udah gini. Oh udah gini aja ya? Kalau dulu mah dia tertutup semak-semak. Semak-semak ya. Ini rubahnya belum dilindungi dengan cagar budaya, pohonnya ditebang, ini tergelincir pohon. Oh. Gitu. Kalau dibuka umum kan 2010. Iya 2010. Kunjungan di Yusuf, arkeolog biologi, staf kepresidenan Andi Arief. Jadi diambil sampelnya waktu 2012 itu 4700 sebelum Masehi. Dilanjutkan lagi waktu Bapak SBY 2014 itu sampai ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya. Arealnya 29,1 hektar, puncaknya 4.000 meter. Jadi namanya Punden dulu sebelum candi. Oh gitu ya. Kalau mengarahnya ke Gunung Gede Pangrango, arah kiblatnya. Arahnya ke Gunung Gede Pangrango langsung ya. Ya langsung. Ini batunya mengandung kadar besi ya Om. Mengandung kadar besi, andesit, sudut batunya 80%, sudut 5, jadi tahapan 5 ini serba 5. Kalau dulu mah fungsinya Gunung Padang ini tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pengucian. Oh, ya, dulunya ya. Orang yang spiritual lah. Spiritual. Kalau mau ada batu gamelan boleh. Ada batu-batunya mana Pak? Coba. Sini nih. Oke guys, jadi kita mau ke batu apa Pak namanya? Gamelan. Wih. Ini ada pohon campaka putih ya Pak? Campaka putih ya. Ini aslinya kalau mau dilihat dulu aslinya ini. Tadi kan nggak dilalui atau nggak masuk ke sini. Ini aslinya apa? Tangga yang lama ya? Ya ini aslinya. Tangga asli ya? Tangga aslinya panjangnya 175 meter. Tapi si Mbak itu belok dari sini. Oh iya, yang ditutup ya? Ya, dari sumber mata air orang yang spiritual bersuci dulu. Gitu. Baru naik ke sini. Jadi itu susunannya ini, jalannya ini lah Pak ya? Iya. Ke sini. Dan ini masuk aula ya? Itu dinamakan ada batu gong.
Batu gong. Kalau dulu mah disebut batu persembahan atau tempat sesajen. Oh iya. Atau batu bahasa ini mah batu altar. Oke, sejarahnya tuh ya Pak. Ya, masih menurut ilmu masih prasejarah. Ini kan enggak tulisan, enggak ada prasasti. Ada kadal. Nih batu apa Pak? Gong ya? Batu gong atau batu meja. Meja ya buat Jadi ya, persembahan atau seserahan. Oke. Dan sini aula nih, area aula dulunya. namanya Gunung Masigit. Nah, ini Gunung Masigit. Jadi zaman batu itu udah ada gunung masjid dah, kalau bahasa sekarang mah zaman kepercayaan. Oh, nah ini Disebut batu gamelan ini. batu gamelan. Tapi ini kan sekarang kan kalau dulu mah bersuara ludan musim. Kalau sekarang kan udah diambil sampelnya, jadi kadar besinya Udah tinggi. berkurang ya? Satu berkurang, jadi kadar besinya tinggi. Jadi menurut ilmuwan udah mila tidak ada. Udah tidak ada. Oh, harusnya berbunyi kayak gamelan gitu. Dibuka umum. Ini di Undakan 2 atau teras 2. Ini tempat memecahkan masalah. Oh, ini. Lumbung. Kenapa lumbung? Lumbung itu kan lambang kesulitan. Atau bahasa sudah mah gudang. Gudang lah ini ya. Ini sebelah ini nih. Oh, sini. Ini yang bulat itu. Oh, Ini pohonnya kimbenjang sama hamirung, jadi simbol kerukunan dah. Boleh om, ini tempat diskusi, tempat memecahkan masalah. Kononnya ini. tempat berdialog diskusi ya di sini ya. Oke, ini masih di Undakan 2. Ada teras 3, ada teras 4 ya. Sampai teras berapa Pak? Tinggal 5. terakhir 5. Oh gitu ya. itu ada yang disebut. Ini waktu siapa Kang? KDM duduknya di sini nih. Ruang diskusi berdialog memecahkan masalah. Dan view-nya langsung ke arah Gunung Gede Pangrango. Ini kelihatan. Oke, ini saya sedang berkeliling di situs Gunung Padang. Dan sekarang sudah masuk di teras ketiga. Ini ada besok ada bukan batu kujang. Ini relief kujangnya ini dulu mah tegak ini. Ini ada relief Iya. Tugu Batu Kujang. Yang bawahnya ini nih. Yang ini ya. Ya, Dulu dia tegak. tegak dulu ini. Oh, iya. Ini kan ini pintu. Batas ya. Ya. Yuk, lanjut ke ini ada telapak mau. Oke, jadi kita mau ke arah Batu Telapak Maung. Ya. Oh iya benar. Dilihat Bu telapak maunya. Udah. Ini disebut telapak mau. Nah, ini nih. Kalau bahasa ini mana manusia unggulan. Ini cirinya yang Prabu Siliwangi. Tapak mirip kaki maung. Iya. Itu kejepit. tangan sebenarnya ini duduk jadi mengarah matahari. Kalau ini mengarah ke matahari. Iya, seperti dulu duduk. Nah, ini terus tiga, yang keempat. Spesialnya apa yang keempat ada? Keempat itu keberagaman. Oh. Kan hanya Iya iya. Oke, di sini juga rame nih, ada ibu-ibu. Dari mana, Bu? Oh, Warung Kondang deket ya. Habis ini ke air terjun enggak? Oh, enggak. Nanti masuk YouTube nggak apa-apa ya. Ya. YouTube apa namanya Om? Lucky Subianto. Oh ya. Nanti kita subscribe. Ya. Ini kita dari tadi dipandu sama si Mamang. Pak Hatma ya. Mamang apa Pak? Namanya saya Pak Hatma. Pak Hatma. Iya. Oh, Mamang Pak Hatma nih. Yang keempat nih. Nah, ini kita ke Undakan keempat ya berarti ya. Di sini spesialnya area Yang keempat ini dulu cerita masyarakat siap dinamakan ini batu Panuragan atau batu kekuatan. batu kekuatan atau batu Panuragan. Nah, Kanuragan sebelum melaksanakan tingkat kelima di sini ada ujian dia. Di sini ujian terakhirnya menuju ke Tes 5. kelima ya. Tempat penyempurnaan namanya Singgasana Raja. Singgasana Raja. Tadi ya atau di belakangnya. Tadi jalan atau disebut
patilasannya Tadi jalan, Ambu, ada Rama patilasannya di atas. Oh, Ambu Rama ada disebut batu senderan ada. batu sandaran. Nah, kalau bahasa dulu mah ya disebut batu pandaringan. Batu Pandaringan tuh Ya, pandaringan itu penyimpanan. penyimpanan. Oh, Pandaringan ya. Dan ini kita ada di batu yang kelima ya. Dulu mah disebut tempat pengejaan, itu bahasanya banyak. Ada disebut singgah sana raja atau disebut ya tempat penyempurnaan, itu didampingi di belakang itu dinamakan ada patilasannya Ambu, itu Rama, ada yang tengahnya itu Pandaringan. Oke, ini tempat singgasana terakhir Iya, singgah sana raja. di undakan kelima. Kalau ke sana apa, Pak? Itu warung situ ada warung. Oh, warung istirahat. Iya, warung. Oh, Ada toilet juga ada di situ. Pak, kalau wisatawan kalau Sabtu Minggu gimana nih kondisinya di sini, Pak? Ya alhamdulillah lah, maksudnya wisatawan ayah lah. Ayah ya. Maksudnya Anu rombongan tuh ayah. ayah wae. Ayah wae. Ayah wae, bahkan rombongan ayah 30 orang. Ada orang-orang luar juga. Oh. Tapi kebanyakan ngambilnya hari-hari biasa aja. Hari biasa lebih. Jadi lebih nyaman katanya Nyaman. gitu, orang-orang luar gitu. Kalau aksesnya dari yang KA Lempu ya, Lempu kan? Tapi kalau orang-orang wisata, jadi sebenarnya bagusnya jalan Cianjur atau Warung Kondang. Oh, yang sana, yang Ke kanan. sana ya. Kalau Sukabumi sekarang agak rusak gitu. Iya, agak rusak. Tadi Iya. saya lewat situ. Iya, gitu. Ini lewatnya Cianjur, Warung Kondang, Cibeber ya? Warung Kondang Cibeber lah gitu. Mm-mm. Tapi kalau pulang dari sini juga bisa kanan atau kiri itu kalau ke kanan kan Warung Kondang, kalau ke kanan itu Curug Cikondang. Gitu. Curug Cikondang. Oh, ada di sini Curug Cikondang, Pak. Ada, tinggal pulang lagi ke situ entar. Pak, terima kasih ya, Pak. Ya sama-sama, mudah-mudahan ada berkah. Ya, terima kasih informasinya. Lengkap banget ini dari awal pintu masuk dan sampai jadi ke supaya, undakan kelima. Artinya supaya jangan lupa budayanya. Boleh misalnya teman-teman atau ya tetangga yang dekat juga sama Om misalnya. Iya. Yang penting tata cara, tata tertib pakai aja. Pakai, Jadi, iya, ya betul. disebut adab-adaban. Ada dinamakan tadi belum diceritain ada sumber mata air. Iya. Misalnya ada teman Om sini itu diunjuki itu di situ ada air kamaripan ada itu. Oh, gitu ya. Tapi kalau biasanya malam itu banyak yang Yang spiritual. spiritual ya. Ya, Kalau arah. siang ini buat rekreasi wisata ya. Wisata lah. Untuk pengen tahu Iya. cagar budaya ya, Iya. yang ditinggalkan. Ya. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Oke. Jadi ini saya di lokasi titik kelima undakan candi, dan di bawah 4, 3, 2, 1 dan di bawah lagi itu pintu masuk tadi di bawah pohon ini ya, teman-teman. Dan beginilah kondisinya cagar budaya situs megalitik Gunung Padang. Kamu bareng sama Oke, ini untuk area lepas sepatu ya di bawah pohon. Jadi kalau kalian mau masuk ke sini, area ini itu lepas sepatu untuk melihat area bawah di candi atau situs Gunung Padang ini ya. Di bawah itu area pintu masuk, kemudian aula, dan di sini ada gunung. Di bawah terdapat batu gamelan dan juga batu gong. Oke, dan di sini terdapat 5 tingkatan. Setiap tingkatannya mengandung arti, dan ada batu-batu seperti batu kujang, tapak maung, dan juga batu penguji, dan terakhir batu singgasana.
Oke, ini kita mau coba ke area warung. Di sana ada area istirahat. Enak boleh langsung Arwi? Ya, mendung tuh. Masih hujan. Ya, the winter is gloomy. Yeah, rain again, rain. Ya, bye-bye. Bapak duluan ya. Hey, Ace Pro. Ace Pro, yes, yeah. From for YouTube. Yeah, My channel, guys. Are you just touring around and Yes. doing things? Yeah. And for location and situs Gunung Padang, Papandayan Mount, Galunggung Mount Yeah, cool. for my vlog. Yeah, thank you. Sure. Nice to meet you. Nice to meet you. Oke, jadi untuk kalian istirahat bisa di sekitaran Cagar Budaya situs Gunung Padang. Sana ada warung ternyata di belakang. Oh. Oh, ada warung di sini. Ya. Buat istirahat ya. Saung. Rombo. Oke, di sini juga terdapat warung-warung dan balai-balai atau saung buat kalian istirahat. Ada musola juga dan ada toilet umum. Jadi kita nggak perlu ke bawah lagi untuk ke toilet ya. Oke guys, jadi itu tadi adalah sejarah singkat dari Cagar Budaya situs Megalitikum Gunung Padang. Oke, dari sini kita kemana lagi? Coba lu komen. Dah gitu aja. Bye.